Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Semangat Bu. Sudah pada sarapan semuanya kan? Sudah Bu. Alhamdulillah. Pokoknya kalau pagi hari ini, kalau mau berangkat sekolah, pastikan kita semua sudah sarapan agar kita belajarnya semangat. Nah, sebelum kita mulai, coba ketua pimpin doanya terlebih dahulu ya. Dia silakan. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Dia Ayu Ganis, Hadir Bu. Yulia Yunsi. Enggak hadir Bu. Kenapa? Ada suratnya? Ada Bu, tadi mamanya nitipin Bu. Oh iya, kita baca sama-sama dulu ya. Baiklah, isi surat dari Yulia Yunsi. Yulia Yunsi sedang sakit demam. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Yulia Yunsi bisa segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, biar pembelajaran kita pagi hari ini semangat, Ibu akan mengadakan ice breaking, tepuk semangat. Anak-anak Ibu tahu apa itu tepuk semangat? Bagaimana cara bermainnya? Tahu. Nah, sekarang kita lakukan ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi kita harus tetap semangat pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, anak-anak Ibu ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Gaya Bu. Tentang gaya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya tarik menarik Bu. Gaya tarik menarik. Terus ada lagi yang tahu apa itu gaya gravitasi? Sudah lupa ya, berarti tidak belajar lagi ya pembelajaran yang kemarin. Lupa. Belajar Bu, tapi lupa. Nah, baiklah, pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang energi alternatif. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, pembelajaran kita pagi hari ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, kita semua mampu memberi contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif. Tujuan yang kedua, kita semua mampu memberi contoh penggunaan energi alternatif. Tujuan yang ketiga, kita semua mampu menjelaskan keuntungan alternatif dibandingkan dengan energi yang ada saat ini yang kita gunakan. Nah, anak-anak Ibu tahu apa itu energi alternatif? Energi pengganti Bu. Energi pengganti. Nah, di sini energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang biasa dipakai selama ini, yaitu energi yang berasal dari fosil. Energi fosil itu ada yang tahu? Sudah pernah dengar kata-kata energi fosil? Pernah Bu. Nah, coba dia apa itu? Yang berasal dari tulang-tulang Bu. Sisa-sisa Hewan. hewan yang sudah mati tertimbun di dalam tanah yang berjuta-juta tahun lalu. Nah, contoh energi fosil itu ada bensin, solar, kerosin, dan minyak tanah. Kemudian, bahan bakar fosil atau minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di sini energi alternatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada matahari, kedua air, ketiga Panas bumi. angin, dan keempat panas bumi. Nah, ada yang tahu anak-anak Ibu apa itu matahari?
Bu, Ya, dia coba. matahari adalah energi terbesar di bumi. Ya, kemudian ada yang lain? Ada yang tahu? Tidak. Jadi, matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Kemudian energi matahari ini dimanfaatkan oleh manusia dan Tumbuhan. Nah, bagi manusia energi matahari itu digunakan untuk apa? Menjemur pakaian, Menjemur Bu. pakaian. Kemudian, Menjemur ikan asin, Bu. kemudian Membuat garam, Bu. membuat garam, menjemur Padi. dan lain-lain. Kemudian energi matahari ini juga memiliki beberapa pemanfaatan seperti pemanasan ruangan. Jadi kan kalau di negara luar negeri, itu kan di sana cuacanya sudah dingin ya. Kemudian tidak mungkin mereka menggunakan AC, pasti menggunakan mesin pemanas ruangan. Kemudian berfungsi sebagai penerapan ruangan, sebagai kompor matahari, sebagai pemanasan air dan pembangkitan listrik. Nah, energi radiasi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Kemudian peralatan yang menggunakan sel-sel surya itu juga dapat mengubah energi radiasi sinar menjadi energi listrik. Nah, jadi pada saat ini sel-sel surya mulai ditawarkan di negara kita untuk dipasangkan di setiap rumah. Jadi sel-sel surya tadi tuh sudah mau dipasangkan di setiap rumah-rumah di sekitar kita. Kemudian energi alternatif yang kedua ada angin. Ada yang tahu apa itu angin? Tidak ada. Jadi angin itu dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan seperti untuk Kincir angin. Kemudian Pembangkit listrik, Bu. kemudian untuk bermain Layang-layang. Nah, angin adalah sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi. Angin juga sebagai gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Coba Rina, kamu dari tadi berbicara terus sama Vicky. Coba kamu jelaskan apa itu pengertian dari angin. Rina tidak tahu. Nah, maka dari itu, kalau ibu sedang menjelaskan, anak-anak ibu tolong mendengarkan, pahami, mengamati apa yang sedang ibu jelaskan. Jadi kalau ibu bertanya kepada anak-anak, anak-anak bisa menjawab apa yang ibu tanyakan. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan tiru perbuatan Rina ya. Iya, Bu. Kalau ibu sedang menjelaskan, kalian harus memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Anak-anak ibu tahu negara Belanda itu dicap sebagai negara apa? Negara Kincir angin, betul. Kincir angin di negara Belanda itu digunakan untuk memompa air guna mengeringkan tanah. Karena di negara Belanda itu selalu mengalami banjir. Kenapa digunakan kincir angin tadi? Karena dia untuk memompa air yang sedang banjir di negara tersebut. Nah, kemudian energi alternatif yang ketiga tadi apa? Angin. Air. Angin kita barusan saja menjelaskan ya. Air. Nah, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Anak-anak ibu pernah ke bendungan atau ke waduk? Pernah, Bu. Pernah. Apa yang terjadi pada saat itu? Airnya turun ke kencang ya. Nah, jadi pada suatu saat kita di bendungan atau di waduk, air yang jatuh dari bagian atas tadi akan menghasilkan arusan yang sangat deras. Jadi selain bendungan, gerakan pasang surut air juga dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Kemudian air itu dimanfaatkan untuk apa sih? Tenaga listrik, Bu. Tenaga listrik. Kemudian Memasak. untuk Mandi dan
sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi alternatif yang keempat yaitu ada panas bumi. Energi alternatif panas bumi itu adalah panas yang berasal dari panas yang ada pada inti bumi. Nah, apabila ada di daerah yang pusat buminya itu dekat dengan permukaan panas, maka panas bumi tadi ini dapat dimanfaatkan sebagai listrik panas bumi. Kemudian, bumi yang sesungguhnya itu tersusun dari beberapa lapisan. Panas bumi itu juga terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Jadi hal ini memungkinkan bumi kita menjadi sumber energi yang panas. Kemudian selain energi alternatif yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa energi alternatif lain seperti biogas dan biodiesel. Nah, di sini anak-anak Ibu sudah menyiapkan beberapa media atau contoh energi-energi yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di sini Ibu sudah membuat lembar kerja siswa atau LKS. Ibu akan membagikannya masing-masing kelompok. Sebelum Ibu membagikan, coba kita bentuk kelompok. Dalam satu kelompok beranggotakan 2 orang. Coba kita bentuk dulu ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Rido, kamu sudah dapat kelompok? Belum, Bu. Rido, coba cari temannya juga yang belum dapat kelompok ya. Iya, Bu. Baik, sebelum Rido mendapatkan kelompok, Ibu akan siapkan dulu. Sudah dapat, Rido? Sudah, Bu. Sudah? Nah, jadi ini media yang Ibu berikan dan LKS Ibu berikan pada masing-masing kelompok. Kemudian kerjakan secara berkelompok apa yang sudah ada di lembar kerja siswa ini atau LKS. Oke. Kerjakan secara berkelompok, tidak boleh ribut ya. Minggu lalu ada tugas ya? Sudah selesai semua tugasnya minggu lalu? Sudah, Bu. Sudah, nanti sesudah mengerjakan lembar kerja siswa yang Ibu berikan, tugas individunya nanti dikumpul ya. Dengar anak-anak? Dengar, Bu. Kerjakan dengan teliti. Tidak boleh ribut. Rina, kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kerjakan masing-masing ya, Nana. Iya, Bu. Bagi yang tidak paham, boleh kalian tanyakan sama Ibu. Baik, Bu. Tidak ada suara, kerjakan masing-masing dengan kelompoknya. Iya, Bu. Aldi, kamu ngapain hari Aldi? Kerjakan sama kelompoknya Aldi. Pinjam pena, Bu. Kemana penanya Aldi? Tidak punya pena Aldi? Ini ada pena Ibu. Sudah dapat penanya Aldi? Sudah, Bu. Nah, kerjakan sama kelompoknya masing-masing Aldi.
Ada yang tidak paham? Tidak, Bu. Untuk diisi sesuai yang ada di buku ya. Iya, Bu. Bu, ini kesimpulannya ditulis juga, Bu. Iya, ditulis sepengetahuan anak-anak semuanya kesimpulannya apa nanti kita bahas bersama-sama. Iya, Bu. Tulis dengan rapi ya. Iya, Bu. Ibu lupa bawa buku tugas. Ririn, ibu boleh minta tolong, Nak? Boleh, Bu. Ibu minta tolong ambilkan buku tugas ibu di kantor ya. Iya, Bu. Buku tugasnya warna coklat. Ririn tahu kan tempat duduk ibu di mana? Tahu, Bu. Ya, ibu minta tolong ya. Iya, Bu. Nancy paham? Paham, Bu. Ya, kalau Sudah tidak, masih ya, Bu. iya. Ini manfaatnya apa? Dibuat sebanyak mungkin sepengetahuan Nancy dan teman-teman. Iya, Bu. Yang lain paham? Paham, Bu. Paham ya? Kalau tidak boleh tanyakan sama ibu, jangan malu-malu. Baik, Bu. Nanti sesudah selesai mengerjakan LKS-nya, tugas individu yang kemarin dikumpulkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bawa semuanya kan anak? Bawa, Bu. Bu. Ya Rina. Kerjakan masing-masing ya Rina. Iya, Bu. Bu, yang ini, Bu. Iya. Terima kasih Ririn. Iya, Bu. Oh iya anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan ibu sebentar. Ibu mau memberitahukan bahwasanya minggu depan ibu tidak bisa masuk pada pembelajaran seperti biasanya karena ada salah satu keponakan ibu akan mengadakan pesta. Nah, jadi pembelajarannya akan digantikan oleh Bu Ayu ya. Iya, Bu. Jadi apa yang diarahkan oleh Bu Ayu, ikuti. Bagaimana pembelajarannya, ikuti. Jangan ada yang melawan ya. Iya, Bu. Anggap saja belajar dengan Bu Ayu sama seperti belajar dengan Ibu. Sudah siap, Bu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Kelompok Vicky belum siap ya? Sudah, Bu. Sudah, boleh kumpulkan. Kelompok Ririn? Belum, Bu. Belum. Kelompok Aldi? Sudah, Bu. Yang sudah boleh kumpul. Kita tunggu teman-teman selebihnya yang belum selesai ya. Masih lama lagi kelompok Ririn? Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Sudah, boleh sini kumpulkan. Iya, Bu.
Nah, jadi sudah selesai semua kelompok mengerjakan lembar kerja siswanya. Nah, di sini Ibu mau setiap kelompok perwakilan menjelaskan apa saja isi dari LKS yang sudah kalian kerjakan. Tetapi dalam mempresentasikannya atau menjelaskannya tidak kelompok masing-masing ya. Jadi dia menjelaskan kelompok 5, kemudian Aldi menjelaskan kelompok dia, dan begitu seterusnya. Ibu yang menentukan ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba kelompok 1 Yunsi jelaskan, bacakan hasil diskusi dari kelompok Aldi. Baik, Bu. Energi alternatif. Tujuan untuk mengetahui macam-macam energi alternatif. Hasil pengamatan nomor 1, ada energi alternatif matahari. Manfaatnya menjemur pakaian, Kemudian, ikan asin. kemudian Cuma 2, Bu. cuma 2 kelompok Aldi buatnya ya. Iya, Bu. Ya, tidak apa selanjutnya, Nak? Yang kedua ada angin. Manfaatnya PLTA, main layang-layang, menjalankan perahu. Ya, kemudian energi yang selanjutnya. Air, Bu. Manfaatnya untuk PLTA, mencuci pakaian sama Ya. memasak. Yang terakhir ada panas bumi, Bu. Untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, Bu. Iya, boleh. Kesimpulannya coba bacakan. Kesimpulannya, energi alternatif adalah energi pengganti matahari, angin, air, panas bumi merupakan energi alternatif. Ya, sudah. Ada Sudah. lagi pertanyaannya, boleh dijawab, Nak? Dijawab ya pertanyaannya. 1. Jelaskan secara singkat macam-macam energi alternatif. Iya. Jawabannya matahari, Kemudian, angin, air, panas bumi. iya. Yang kedua, sebutkan contoh benda yang menggunakan energi alternatif berupa air, kincir angin. Kemudian, Kincir air, Bu. kincir Air. Ya, boleh dikumpulkan lagi ya. Ini, Bu. Nah, kemudian coba Ririn jelaskan punya kelompok dia Ayu. Baik, Bu. Nah, tujuannya untuk mengetahui macam-macam energi alternatif. Kemudian, Hasil pengamatannya 1. Energi alternatif tolong matahari. Ririn bacanya pelan-pelan ya, Nak ya, biar teman-temannya bisa memahami juga, dan keraskan suaranya. 1. Energi alternatif matahari. Iya. Manfaatnya untuk menjemur pakaian, terus pembuatan garam, menjemur ikan Memberikan asin. asin. Yang kedua, energi alternatif angin, Ini. untuk main layang-layang, untuk menjalankan perahu, Kemudian, untuk PLTA, atau pembangkit pembangkit. listrik tenaga angin. Energi alternatif air selanjutnya untuk mencuci pakaian, Kemudian mencuci pakaian. Untuk Terus minum, minum. untuk memasak, Masak. untuk PLTA, pembangkit Iya. listrik tenaga air. Yang terakhir panas bumi, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi energi alternatif itu ada 4, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Terus ada pertanyaannya kan? Dijawab ya. Ya, Bu. Yang pertama, jelaskan secara singkat macam-macam energi alternatif. Jawabnya yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nomor 2, sebutkan contoh benda yang menggunakan energi alternatif berupa air, yaitu kincir air.
Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh buat. Bu, boleh Ya. izin? Boleh, mau kemana Yunsi? Mau ke kayu, Bu. Iya, silakan nak. Nah, jadi semua kelompok sudah membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, dari yang sudah kita dengar atau yang sudah kita ketahui di sini rata-rata kesimpulannya itu hampir sama dan kelompok dia manfaatnya cukup lengkap dari kelompok yang lainnya. Yeay. Tepuk tangan untuk kelompok dia. Nah, untuk kelompok yang lain, untuk kedepannya bisa diperhatikan lagi isi atau jawaban yang benar atau jawaban untuk melengkapinya. Nah, kemudian dari pertanyaan yang ada di LKS tadi, yang nomor 1 tadi kan Ibu suruh jelaskan secara singkat, tetapi kebanyakan semua kelompok cuma menyebutkan macam-macam energi alternatifnya saja. Nah, untuk kedepannya jika ada soal atau pertanyaan dibaca dengan jelas dan dipahami makna dari pertanyaan yang diberikan ya. Baik, Bu. Nah, setelah kita bacakan semua hasil LKS-nya, ada anak-anak Ibu yang ingin menanggapi? Tidak? Tidak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang jawab tidak dimengerti? Boleh ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, berarti tadi semuanya ikut mengerjakan ya? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, dalam menjelaskan sebuah latihan atau dalam menceritakan suatu pengalaman, kita itu pasti perlu menentukan atau penampilan kita tuh harus diperhatikan, terutama intonasi dalam mengucapkan suatu cerita atau mempresentasikan hasil kerja. Kemudian tinggi rendah nada, kemudian lambat cepat nada itu diperhatikan ya. Iya, Dan Bu. dalam menjelaskan atau mempresentasikan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan bahasa daerahnya. Dalam sekolah itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kita sudah berada di luar lingkungan sekolah, kita boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing bersama teman-teman. Nah, di sini jika tidak ada lagi pertanyaan, kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang energi alternatif. Apa tadi itu energi alternatif? Energi pengganti, Bu. Energi pengganti atau energi yang sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang dipakai selama ini, yaitu energi yang berasal dari fosil. Nah, energi fosil tadi apa? Energi Energi yang yang berasal dari tulang-tulang hewan. sisa tulang hewan. Kemudian contoh energi fosil tadi apa? Minyak tanah, Minyak bensin, pertalit, solar, dan lain sebagainya. Nah, Bahan bakar fosil atau minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Nah, oleh karena itu kita semua membutuhkan sumber energi yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, energi-energi apa saja itu yang kita butuhkan? Matahari, kemudian panas bumi, angin, air. Nah, dari 4 energi tadi ada masing-masing manfaatnya, terutama matahari. Manfaatnya untuk apa? menjemur Menjemur pakaian, pakaian, kemudian menjemur ikan asin, kemudian membuat garam, dan lain sebagainya. sebagainya. Kemudian energi yang kedua ada energi air. Nah, manfaatnya untuk apa energi air? mencuci, Mencuci, pakaian, untuk masak, minum. mandi, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi angin. Nah, salah satu manfaatnya apa? Untuk pembangkit listrik tenaga angin, Kemudian Bermain layang-layang. kemudian menggerakkan perahu. menggerakkan perahu. Nah,
energi alternatif yang terakhir yaitu ada panas bumi. Salah satu manfaatnya yaitu untuk Pembangkit listrik tenaga panas membangkit bumi. listrik tenaga panas bumi. Nah, dari kesimpulan pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, catat di bukunya ya. Iya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Yang pertama, jelaskan macam-macam energi alternatif yang ada di sekitarmu. Kedua, Tunggu, Bu. iya. Jelaskan macam-macam energi alternatif yang ada di sekitarmu. Sudah? Sudah, Bu. Nomor 2, berikan contoh dari 4 energi alternatif yang kamu ketahui. Soal ketiga, tuliskan 3 manfaat dari 4 energi alternatif. Jelas? Jelas, Bu. Nah, sudah. Sudah selesai mencatat soalnya, Aldi? Sudah, Bu. Sudah? Nah, jadi Mas sudah paham semuanya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kalau tidak paham boleh ditanyakan sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, berhubungan waktu kita sudah habis. Oh iya, apakah menyenangkan pembelajaran kita pagi hari ini? Menyenangkan, Bu. Paham semuanya ya kan? Paham, Bu. Nah, untuk kedepannya tetap semangat dalam belajar ya. Iya, Bu. Terutama sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan Sarapan. agar di sekolah kita tetap Semangat. Ingat, minggu depan Ibu tidak bisa hadir dan digantikan oleh Ibu Ayu. Belajar dengan Ibu Ayu anggap saja sama dengan belajar dengan Ibu. Apa yang disarankan oleh Ibu Ayu dikerjakan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih?